Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu ini ya sebelum masuk ke konten. Oke, kalau udah doain juga channel utama ini nggak ada apa-apa ya, aman-aman aja gitu. Oke guys, oke. Sekarang kita masuk ke konten. Jadi ada konsep amicus curiae, itu sahabat pengadilan. Jadi itu salah satu konsep pengadilan di mana ada melibatkan pihak ketiga untuk memberikan masukan kepada hakim dalam memberikan keputusan. Ya, jadi kemarin kita udah lihat mahasiswa ada, Megawati juga ada, ya. Dan hari ini kita dapat ini berita 5 orang tokoh sampaikan dokumen amicus curiae ke MK, salah satunya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, jadi dengan banyaknya pihak yang menyampaikan amicus curiae ini adalah menunjukkan bahwa memang pemilu kali ini ya memang curang gitu ya. Kecurangannya itu tambah gitu, walaupun pihak dari yang menang, yang merasa menang itu mengatakan bahwasanya yang dihitung di MK itu kuantitatif bukan kualitatif ya. Tapi ya itulah keputusan. Cuman alhamdulillah apapun hasilnya, gue tetap tidak akan pernah menerima hasil pemilu. Iya, nggak nerima gue jalanin hukum. Cuman untuk menerima, mengakui enggak. Kita baca dulu ini beritanya ya guys ya. Kita baca dulu beritanya. Ini dari samudibrahim.com. Hari ini, Rabu 17 April 2024, 5 orang tokoh menyampaikan dokumen amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kelima orang tokoh tersebut yakni Imam Besar Habib Rizik Syihab, Profesor Dr. Din Samsudin, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, SPDI, Munarman SH, Yusuf Muhammad Marta. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima redaksi samudibrahim.com melalui Aziz Yanuar PSH MHMM pada Rabu 17 April 2024, penyampaian dokumen amicus curiae tersebut adalah bentuk keprihatinan atas masalah bangsa dan negara dan sebagai wujud tanggung jawab marga negara untuk menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara. Berikut isi amicus curiae tersebut. Perkenankan kami Dr. Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Habib Rizik Syihab, Profesor Dr. Din Samsudin, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, SPDI, Yusuf Muhammad Marta, dan Munarman Sarjana Hukum. Seluruhnya adalah warga negara Indonesia. Melalui surat ini mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Ya, jadi bisa, apakah akan berpengaruh? Wallahu a'lam. Tapi namanya usaha ya, ikhtiar. Hasil serahkan sama Allah. Kami adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan mendalam terhadap keberlangsungan dan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Utamanya dan pertama-tama adalah dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan. Ya, kalau udah nggak ada keadilan sebuah negara itu tuh kehancuran. Nah, kita nggak mau negara ini nggak hancur, ya kan? Kita nggak mau negara ini hancur gitu. Kita jaga supaya nggak hancur. Dalam kesempatan ini, izinkan kami selaku kelompok warga negara Indonesia sangat berkepentingan untuk ikut serta dan berpartisipasi
dalam segala proses untuk menjaga tidak dilanggarnya Konstitusi Republik Indonesia serta terjaminnya keadilan yang dilaksanakan melalui kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah institusi yang dihasilkan dari rahim reformasi. Adapun pendapat dan masukan serta himbauan kami adalah sebagai berikut. Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang dihasilkan dari rahim reformasi adalah dimaksudkan sebagai Guardian of Constitution, penjaga konstitusi. Pasukan penjaga konstitusi, yang tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mencegah terulangnya praktek-praktek maupun perilaku dari penyelenggara yang melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu tampak kemarin di pengadilan, ya. Adapun kita sebagai bangsa dan negara telah mengalami sebanyak 2 rezim, yaitu rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru yang telah secara sengaja menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, sehingga negara dan bangsa mengalami goncangan ekonomi, shock of mentality, berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat seperti extrajudicial killing, arbitrary detention, konflik berbasis SARA yang semuanya berawal dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara tanpa ada kelembagaan yang mengingatkan dan mencegah serta mampu menghentikan perilaku dan praktek abuse of power tersebut. Oleh karena itu kami berharap Mahkamah Konstitusi sebagai kekuatan balancing of power yang merupakan bagian dari trias politika agar dapat kembali meluruskan perjalanan bangsa dan negara ini kembali pada rel konstitusi yang berdasarkan pada keadilan dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, bahwa adalah kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana telah ditetapkan melalui pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan Indonesia, termasuk hakim konstitusi yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 dalam register perkara nomor sekian-sekian-sekian. Untuk itu kami berharap agar Yang Mulia Hakim Konstitusi secara sungguh-sungguh menggunakan kewenangan yang diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan di bawahnya untuk mencapai tujuan hukum, yaitu berupa tegaknya keadilan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Terjaminnya pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan etika dan tidak memberi ruang bagi terjadinya konflik of interest dalam penyelenggaraan negara di seluruh aspek. Ketiga, kami menilai setelah 2 rezim terdahulu, yaitu rezim Orde Lama dan Orde Baru yang telah menyelewengkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermula dari adanya konflik of interest dalam penyelenggaraan negara, telah terlihat tanda-tanda dari penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, dikarenakan adanya konflik kepentingan atau konflik of interest dari pucuk pimpinan pemerintahan, yaitu Presiden Republik Indonesia, notabene Joko Widodo, yang anaknya juga ikut. Dalam sejarah bangsa ini, abuse of power dan konflik of interest ini dilakukan melalui rekayasa peraturan, perundangan, dan manipulasi otoritas yang berada di tangan Presiden, telah digunakan untuk mempengaruhi lembaga negara lainnya tanpa mendapat koreksi secara ketatanegaraan. Bahwa putusan nomor 90 yang MK kemarin itu, ya guys, Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi pembuka kotak Pandora untuk dimulainya berbagai kerusakan pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya. Untuk itu adalah tepat kiranya secara kelembagaan negara, Mahkamah Konstitusi mengambil peran untuk meluruskan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang melenceng dari semangat reformasi. Iya kan, Gibran lolos ini juga dari MK, ya kan? Dari MK. MK ini ada cocok lagu dangdut itu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, gitu mestinya MK. Selesaikan MK, kan udah gak ada tuh Pak Manusman di situ. Tapi apakah MK, aduh. Usaha aja deh ya, usaha. Keempat, kita semua telah mengalami betapa buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersendikan otoritarianisme, diktatorisme, opresif, represif, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dinasti politik yang mengakibatkan penyakit kebodohan struktural dan kemiskinan struktural yang sangat bertentangan dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya kami sebagai sesama anak bangsa
yang memiliki hak yang sama untuk menjaga keutuhan, kesatuan, dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, menghimbau kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan golongan, apalagi keluarga, serta menempatkan nurani yang bersih dan jernih di tengah penderitaan mayoritas rakyat yang tengah terancam kemiskinan struktural dan kebodohan struktural, maupun negara yang terancam posisinya menjadi negara satelit atau negara penyangga kepentingan negara imperialis dan ekspansif lainnya. Sejarah akan mencatat apakah Yang Mulia Hakim Konstitusi akan menjadi Guardian of Constitution atau Guardian of Group Regimentation. Sehingga kami saat ini masih meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi tetap akan menjadi Guardian of Constitution. Tutup dokumen amicus aquo yang telah diterima dengan baik oleh Sekretariat MK pada hari ini, Rabu 17 April 2024. Ya, jadi ini udah sangat banyak pihak, dan ini kalau MK nggak bisa tegas, ya kita siap-siap aja 5 tahun ke depan gimana nasibnya. Ya, kalau gue sih siap. Gue siapa aja presidennya siap. Cuman gue tetap akan melawan kecurangan. Dan berbicara menerima hasil, nggak pernah. Gue nggak akan pernah menerima kecurangan. Itu aja dari gue. Dan di belakang nanti ada dari mahasiswa dan amicus curiae juga dari Megawati. Mudah-mudahan aja MK Allah kasih hidayah. Gue Bapak Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih videonya deh. Oke, jadi nanti ini mungkin bisa untuk teman-teman pers juga kalau misalnya mau. Jadi ada beberapa bab di dalam amisi ini yang pada intinya kami menjelaskan pertama bagaimana kronologi proses kejanggalan-kejanggalan yang kemudian bermuara kepada hasil dari Pilpres 2024 ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengulas dan menguraikan bagaimana putusan MK 90 yang tentu barangkali teman-teman juga sudah tahu banyak sekali mengundang polemik, problematik dan sebagainya. Itu kami ulas bagaimana dari segi politis dan dari segi hukumnya tentunya. Kemudian juga ada tentang keterlibatan aparat, ya. Keterlibatan aparat, kemudian politisasi bansos, dan pada akhirnya kami mengajukan juga kesimpulan dan rekomendasi bagi majelis hakim yang mulia. Mungkin dari teman-teman Undip khususnya ya, itu menjelaskan soal keterlibatan aparat ya. Aparat mungkin ada tambahan? Iya, mungkin sedikit menambahkan perihal keterlibatan aparat dan juga keterlibatan presiden secara spesifik. Apa yang telah tertera di dalam amicus atau amisi ini kemudian telah cukup menggambarkan bahwa memang secara riset yang telah kami lakukan, yang telah kami dalami, bahwa fakta-fakta ataupun problematika yang kurun waktu beberapa waktu belakang ini terjadi memang turut banyak melibatkan peran ataupun keterlibatan dari aparatur sipil negara, yang mana semestinya menurut Undang-Undang Pemilu itu telah dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu dilarang keras untuk memiliki keberpihakan tertentu terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi pemilu. Terlebih dalam hal ini, kita juga melihat dari beberapa kasus maupun beberapa peristiwa telah jelas bahwasannya para pejabat negara ataupun aparatur sipil negara yang kemudian belum terdapat adanya garis pembeda dari bagaimana kemudian kondisi dari yang bersangkutan itu menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas yang turut menyertai dari dia untuk kemudian diikutsertakan dalam kontestasi pemilu, khususnya dalam kampanye. Alhasil, melalui amisi ini memang kami telah secara gamblang menitikberatkan bahwa poin-poin mengenai keterlibatan aparatur sipil negara maupun presiden secara spesifik itu merupakan poin yang harus dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Oke, mungkin saya izin bacakan saja ya, langsung di bagian poin rekomendasi. Jadi pada intinya berdasarkan uraian yang ada di dalam amisi curiae ini, kami merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusannya adalah sebagai berikut. Pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan independen, imparsial, dan berintegritas.
Ketiga, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit atau kepastian hukum semata. Dan yang keempat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Sengketa hasil Pilpres 2024 masih terus berlanjut. Baru-baru ini, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menyerahkan amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi Selasa 16 April 2024. Memang apa itu amicus curiae? Amicus curiae adalah individu atau organisasi yang tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini lebih dikenal sebagai sahabat pengadilan. Jika menurut pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, amicus curiae ini adalah pendapat dari sahabat pengadilan. Menurutnya, pendapat tersebut digunakan untuk membantu peradilan menemukan rasa keadilan. Amicus curiae sendiri biasanya diajukan di pengadilan terkait kasus publik dengan kepentingan luas, seperti kasus hak-hak sipil. Nah, pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara bisa mengajukan opini hukumnya untuk memperkuat analisis hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim. Ada 3 kemungkinan kepentingan pihak amicus curiae terhadap perkara yang sedang diperiksa hakim. Pertama, untuk kepentingan sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya. Putusan nantinya akan mempengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok terlepas dari kepentingan para pihak yang berperkara. Kedua, untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara. Pihak amicus curiae ini dapat membantu menguatkan argumen agar pengadilan memiliki keyakinan untuk mengabulkan permohonan. Ketiga, penyerahan amicus curiae untuk kepentingan umum, yakni memberikan keterangan atas nama kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan itu. Memangnya bisa berdampak pada putusan hakim? Amicus curiae tentu akan turut dipertimbangkan oleh hakim. Praktik amicus curiae ini termasuk tradisi berhukum yang tidak ada dalam peraturan tertulis. Meski begitu, landasan hukum yang dikaitkan sebagai dasar konsep amicus curiae ada pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Namun, amicus curiae ini bersifat tidak mengikat hakim untuk digunakan dalam putusannya. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.